Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tanzilih, wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alihi, amma ba'du. Bersama limpahan nikmat dari Allah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dengan ayat-ayat Allah, dipertemukan kembali dengan ilmu dari Allah, dipertemukan kembali dengan petunjuk dari Allah dalam halaqah yang mubarakah ini. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini tidak ada yang mendorongnya, tidak ada yang memotivasinya kecuali karena Allah. Pada hari kiamat itu disebutkan dalam surah Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang ada ikatan yang kuat di dunia, persahabatan yang terjalin begitu kuat di dunia, perjumpaan yang begitu sering dan begitu mengikat di dunia. Maka pada hari kiamat itu akan diputus secara paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah akan berjauh dari anaknya, anak akan menjauh dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, bahkan dari istrinya. Semuanya antara satu sama lain menjadi musuh. Ba'duhum li ba'din aduwun. Sebagian mereka yang ketika di dunia menjalani tali kasih yang begitu kuat itu, pada hari kiamat akan menjadi saling memusuhi. Illal muttaqina, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali pertalian, persahabatan, hubungan antara suami istri, hubungan antara anak ayah, hubungan antara adik kakak, hubungan antara sesama muslim, dan yang mengikatnya adalah takwa kepada Allah, maka akan dipertemukan kembali nanti di akhirat. Semoga halaqah kita tidak diikat kecuali oleh ikatan takwa itu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dari surah Yasin. Tafsir dari surah Yasin, yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas ayat 67. Surah Yasin ayat 67. Bisa dibuka mushafnya
agar bisa melihat huruf-huruf dari Al-Quran, dari surah Yasin ini, kemudian juga bisa diikuti bacaannya, tilawahnya, agar keberkahannya, agar pahalanya bertambah banyak. Ketika orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala matanya tidak melihat, maka ketika hatinya beriman, yang diinginkan sekiranya orang tersebut diberikan penglihatan oleh Allah, pasti yang paling pertama akan dilihatnya itu adalah ayat-ayat Allah. Maka membaca Quran kita bagus dalam bentuk hafalan kalau hafal, tetapi para ulama mempunyai tradisi bahwa membaca Al-Quran sambil melihat mushaf itu lebih banyak pahalanya meskipun sudah hafal. Ditambah lagi dengan memegang mushafnya, membuka lembaran-lembarannya, ini pahalanya menjadi lain. Maka kita mulai pembahasan surah Yasin ini dengan mengharap keridhaan Allah, memperbanyak pahalanya, memperbanyak keberkahannya. Karena ilmu itu bukan soal banyak ilmunya, tetapi banyak berkahnya. Itu yang paling penting. Banyak rahmat Allah di situ, banyak hidayah Allah di situ. Walau ilmunya hanya itu. Surah Yasin ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa diikuti? Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. صدق الله العظيم. Walau nasya'u, dan jika kami menghendaki. Lau seandainya, sekiranya. Kami menghendaki, kata Allah, lamasakhnahum, maka pasti kami akan mengubah wujud mereka, mengubah bentuk mereka. Masakho, lamasakhnahum, masakho, yamsahu, artinya mengubah bentuk.
pada zaman Bani Israel, tepatnya pada zaman Nabi Daud alaihi salam, terdapat sekelompok orang penduduk pesisir pantai yang diubah wujudnya oleh Allah menjadi kera. Pengubahan wujud itu bahasa Qur'annya adalah lamasakhnahum, masakhnahum, menggunakan huruf kha. Lamasakhnahum, masakha, masakhna, memakai huruf kha, jangan pakai huruf ha. Lamasahna, kalau masaha artinya mengusap. Misalkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, wamsahu biru'usikum, masaha, usaplah kepalamu ketika wudu. Itu menggunakan huruf ha, masaha. Maka di sini harus terlihat bedanya. Karena kalau misalkan lamasahnahum artinya pasti kami akan mengusap mereka. Nah, ini menjadi salah. Huruf kha tidak boleh tertukar antara huruf kha dengan huruf ha. Atau misalkan ketika ayat wudu surah Al-Maidah ayat 6, wamsahu biru'usikum, ini agak ke dalam sedikit, wamsahu. Nah, wamsahu jadi salah. Wamsahu biru'usikum, karena di situ huruf kha, maka artinya adalah maka ubahlah wujud kepalamu. Ini menjadi sulit itu, mengubah bentuk. Di sini pentingnya kita belajar membedakan huruf-huruf mana kha dan mana ha. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, masih terdengar ada sebagian yang kesulitan ketika mengucapkan ha pada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sehingga agak ke dalam sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, nah ada ngoroknya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim katanya, padahal itu salah. Karena di situ adalah huruf ha yang benar-benar bersih. Ha bersih, bukan kha yang kasar. Nah, di sini lamasakhnahum, maka pasti kami akan mengubah bentuk mereka. Pada zaman Nabi Daud, sekelompok Bani Israel, penduduk pesisir pantai saat itu, yang melanggar aturan hari Sabtu. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalik nabluhum bima kanu yafsukun. Ada penduduk pesisir pantai pada zaman Nabi Daud alaihi salam melanggar aturan menangkap ikan yang terlarang dilakukan pada hari Sabtu. Karena di situ kan mereka pesisir pantai, mata pencaharian mereka menangkap ikan. Mereka para nelayan. Namun sayangnya mereka tidak kehilangan cara. Pada hari Jumat mereka pasang jaring, karena dalam surah Al-A'raf disebutkan pada hari Sabtu itu ikan banyak, sampai antara air dan ikan itu gak terlihat airnya, saking banyak ikannya di hari Sabtu itu. Kan para pemancing dan nelayan pasti ini menggiurkan. Mungkin kalau kita bukan nelayan biasa-biasa saja, tetapi bagi nelayan yang memang mata pencahariannya dan hobinya ada di situ, itu sangat menggoda. Mereka pasang jaring jala pada hari Jumat
dengan cara membuat semacam selokan menjorok dari laut ke darat. Mereka pada hari Jumat tuh mempersiapkan, kemudian untuk pada hari Sabtunya ikan tergiring ke situ. Hari Sabtu ikan masuk ke dalam jaring mereka, perangkap mereka, dan mereka hari Sabtu itu beribadah. Mereka hari Sabtu beribadah, tidak ke laut, tidak mencari ikan. Lalu hari Ahadnya mereka ambil. Kata mereka, kami tidak melanggar aturan hari Sabtu. Ini ada orang yang seperti ini ya, ngakal-ngakalin. Padahal iz ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Yang dilarang sebenarnya pada saat itu bukan berburu, tetapi ikan di hari Sabtu tidak boleh diburu, karena ikan itu datang bukan semata-mata kebiasaan, itu ujian dari Allah. Ikan itu datang sebagai ujian, bukan ikan untuk ditangkap. Seperti misalkan pada zaman Rasulullah, para sahabat pun diuji dengan hewan buruan. Ketika Rasulullah bersama para sahabat umroh sampai di Hudaybiyah, di situ banyak sekali hewan buruan. Ini para sahabat yang ada tombak di tangannya, ada panah, yang memang hobinya berburu, itu gatal lihat misalkan rusa ada di situ. Sementara ketika sedang ihram itu tidak boleh berburu, tetapi atas izin Allah. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im binasaydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Nanti ujiannya adalah ketika kamu berihram itu akan datang hewan-hewan buruan yang bahkan saking banyaknya mudah kamu tangkap dengan tangan kamu. Jadi hewan buruan saat itu datang bukan untuk diburu, tapi memang ujian. Bukan soal harinya, tetapi hewannya. Maka orang-orang Israel saat itu yang di pesisir pantai melanggar aturan hari Sabtu. Maksudnya karena mereka telah mengambil ikan-ikan yang dihadirkan oleh Allah pada hari Sabtu. Meskipun mereka masang jalanya di hari Jumat dan ngambilnya di hari Ahad. Maka kemudian kunu qiradatan khasiin, mereka semua dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala, diubah bentuknya. Nah, mengubah bentuk ini masakho, ya, masakho, mengubah bentuk. Mereka menjadi kera kemudian mati. Jadi kera-kera yang sekarang bukan keturunan itu, bukan. Karena sebelum mereka jadi kera udah ada kera. Demikian pula pada zaman Nabi Isa. Kaum Nabi Isa yang kufur kepada Nabi Isa padahal sudah diberikan oleh Allah hidangan dari langit. Al-Maidah itu artinya hidangan dari langit. Surah Al-Maidah. Karena di dalamnya ada kisah Nabi Isa meminta kepada Allah untuk diturunkan hidangan dari langit. Disebut surah Al-Maidah. Ternyata mereka kaum Nabi Isa setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidangan dari langit itu, mereka malah melanggar aturan. Di antaranya adalah aturannya ketika turun hidangan dari langit, maka dilarang menyimpan untuk hari esok, dilarang menimbun, harus dimakan saat itu. Ternyata karena ini enak dan dijadikan kesempatan, akhirnya orang-orang yang kuat dari mereka itu menimbun tanpa pengetahuan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka pun juga diubah wujudnya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Mereka diubah wujudnya oleh Allah menjadi kera dan menjadi babi. Kalau ini bukan kera doang nih, babi ini. Bukan hanya kera doang, tapi jadi babi.
diubah bentuknya, diubah wujudnya, itu disebut dengan masakh. Lamasakhnahum. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Di tempat mereka berada. Makanah itu bisa artinya kedudukan, bisa artinya tempat berada, bisa artinya kekuasaan, bisa artinya memang profesinya di situ. Makanah. Ayat ini sedang mengajak berkomunikasi. Allah berkomunikasi dengan Rasulullah. Allah berkomunikasi dengan Rasulullah. Di Mekah pada saat orang-orang musyrik, orang-orang kafir sudah mulai menampakkan permusuhannya, sudah mulai melakukan gangguan-gangguan secara fisik. Kan kesel tuh ya, kita lagi dakwah nih, kita lagi dakwah, tiba-tiba orang-orang di sana mengganggu kita, dan kita ini belum diizinkan oleh Allah untuk melawan karena memang jumlahnya sedikit. Mungkin kayak kita aja nih, kadang-kadang ini apa, jengkel, tapi nggak boleh jengkel. Para sahabat dulu juga udah geram gitu ya. Kenapa sih ayat tentang melawan kezaliman itu datangnya di Madinah, turunnya di Madinah bukan di Mekah? Alasannya kedua. Pertama, di Mekah jumlahnya sedikit. Ini kalau diwajibkan berperang di situ melawan mereka, meskipun mereka pada kuat imannya, mereka siap mati, ya mati semua. Selesai dakwah, mati semua. Harus melihat syariatnya di situ. Yang kedua, ketika di Mekah itu para sahabat, orang-orang yang bersama Rasulullah itu dalam keadaan tertindas. Di antara mereka masih menyimpan kesal. Masih menyimpan kesal. Kalau diwajibkan perang saat itu, takut motif perangnya balas dendam, bukan karena fisabilillah. Beda. Perang fisabilillah dengan balas dendam itu beda. Maka menjadi sia-sia pengorbanannya. Itu yang paling penting. Makanya perintah perang itu turunnya di Madinah. Dan ketika perintah perang turun di Madinah, justru ketika di Madinah kan udah santai itu, udah enak. Hanya sedikit yang mau berperang. Sampai turun ayat surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, amat besar kemurkaan dari Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Itu kan ayat itu terkait orang yang dulunya ngomong besar ingin perang, ketika sudah diberikan tempat yang pas dan strategis untuk benteng pertahanan dan di situ bisa menyerang, malah nggak mau karena sudah nyaman. Berarti jelas motifnya mau perang saat itu karena ingin balas dendam saja sebenarnya. Nah, kita pun hati-hati nih, mau balas dendam atau karena Allah. Kalau karena Allah, ya ngikuti, ridhoi semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Sekiranya kami berkehendak, kata Allah, maka kami bisa mengubah wujud mereka. Orang-orang itu, orang-orang musyrik itu menjadi bentuk yang lain di tempat mereka berada. Langsung di tempat. Ini tentang kuasa Allah. Kita kesal sama siapa? Orang zalim, Fir'aun, ya. Kalau sudah waktunya dan Allah menghendaki, Fir'aun itu bisa tiba-tiba mati atau berubah wujudnya menjadi kera atau apapun ketika
Fir'aun itu sedang berada di atas singgasananya, tiba-tiba berubah menjadi ular. Misalkan Fir'aun kan ular saat itu ya, sampai para penyihir pun juga mengubah tongkat dan tali temalinya menjadi ular, karena saat itu memang ular itu menjadi hewan pada zaman Fir'aun yang didewa-dewakan. Maka Nabi Musa itu tongkatnya sebagai mukjizat diubah oleh Allah, bentuknya menjadi ular, dan ular ini berbeda dengan ular-ular palsu para penyihir itu. Kalau penyihir kan ularnya juga palsu, semuanya palsu, Tuhannya juga palsu, mereka menyembah Fir'aun kan mereka. Nabi Musa ularnya asli, tongkatnya asli, mukjizatnya asli, kemudian semuanya asli. Thu'banum mubin dalam Al-Quran. Ini Allah mengatakan, walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim. Sekiranya Allah berkehendak, maka pasti telah Allah ubah wujud mereka, telah Allah binasakan di tempat mereka berada. Maksud mengubah wujud itu membinasakan. Sebenarnya ya tentu membinasakan itu ada kalanya dengan mengubah wujud, karena membinasakan orang-orang kafir ini menunjukkan kehinaan orang tersebut. Jadi azab itu ketika di dunia itu menghinakan. Maka tujuan dari azab di dunia adalah menghinakan para pelaku kekufuran itu. Maka Allah sudah melakukannya. Famastata'u, maka mereka tidak akan mampu, maka mereka tidak akan sanggup, mudiyan, berjalan, wala yarji'un, dan juga tidak sanggup pulang. Maksudnya lamasaknahum di sini, saya kebayang ya, ketika orang kafir ada yang sedang berada di atas singgasananya, ada yang sedang di atas kursinya, para penguasa-penguasa ada yang sedang di istananya dengan semua kemewahannya, ada yang di kapal pesiarnya, ada yang di kendaraan mewahnya, ada yang di pesawat pribadinya, ada yang di pulau pribadinya. Langsung sekitar sekiranya Allah berkehendak, maka sudah Allah lakukan itu kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang kafir. Ini perintah sabar sebenarnya kepada orang-orang mukmin. Allah tengah memerintahkan bersabar kepada orang-orang mukmin, karena orang mukmin itu seringkali digodanya adalah tidak sabar dalam mengerjakan kebaikan. Jadi khususnya dalam menegakkan dakwah, biasanya ini semangat, tapi ini justru jadi ujian. Semangat di sini jadi ujian. Ada orang yang nggak semangat berdakwah, ada orang yang berdakwah semangat tetapi nggak sabaran. Ini dua-duanya ujian. Harus ingat kepada ayat ini, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Ini tentang bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah Allah berkehendak, maka apapun akan terjadi, karena tidak ada yang terjadi di semesta ini kecuali semuanya atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia.
Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Ini hukuman yang mengerikan. Sekira ini terjadi di atas pesawat pribadi meledak, nah itu lamasakhnahum ala makanatihim. Lagi berada di pulau pribadinya yang sangat luas dengan istananya, tsunami. Gampangin ku Allah mah. Lagi di istananya, di singgasananya yang paling megah, gempa, bisa digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala makanatihim. Jadi ala makanatihim itu tak sempat beranjak sama sekali dari situ. Ala makanatihim, saking cepatnya bencana itu datang kepadanya. Nggak bisa melangkah ke depan lari, dan juga nggak bisa mundur ke belakang. Kalau sekarang kita lihat di video-video misalkan ada gempa, orang berlarian tuh, itu masih mending. Kenapa masih bisa lari? Mudiyan, masih bisa mudiyan, melanjutkan lari. Erupsi gunung apa kemarin, Semeru, itu musibah, tapi masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk lari. Ada sebagian yang selamat, banyak juga yang selamat. Kalau di sini ayatnya lamasakhnahum, Allah berikan bencana itu kepada orang-orang kafir saat mereka berada di tempat, gak ada kesempatan sedikit pun untuk beranjak dari tempat itu kecuali mereka sudah binasa. Famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Ini kelihatannya akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Mudah bagi Allah kalau sudah Allah berkehendak. Pesannya dari ayat ini adalah, sudah jam berapa, mohon maaf? Oh, nanti bunyi, udah saya bunyi. Bunyi yang kedua kali. Ini belum bunyi satu kali pun. Ah iya. Saya jamnya nggak kelihatan, kurang kelihatan. Iya. Udah sanggih ya. Oh, berarti bulan kemarin belum? Oh, belum. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Pesannya adalah, pertama, kita jangan pernah sedikit pun meragukan kekuasaan Allah untuk memberikan bencana kepada orang-orang kafir. Jangan sedikit pun ragu. Jangan sedikit pun ragu. Kenapa tekanannya, larangan ragu terhadap kuasa Allah? Karena bisa jadi ada orang-orang yang lemah iman. Telatnya pertolongan sebabkan imannya berubah. Telatnya pertolongan Allah sebabkan jadi kurang percaya pada kebenaran itu. Ada orang yang iman lemah seperti itu. Padahal Allah sudah memberikan yang terbaik. Di dalam surah Al-Ghasyiyah di situ ada fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir. Tugas seorang rasul hanya memberikan peringatan. Tugas seorang rasul hanya memberi ingat. Tugas seorang rasul hanya memberi tahu. Ini baru pertama. Baru pertama.
peluit panjang nanti yang kedua, yang kedua itu ya. Maka seorang rasul itu adalah muzakkir, pemberi ingat, pemberi nasihat. Sudah, hanya itu saja, tidak lebih. Lasta alaihim bimusaytir. Kamu, kata Allah, bukan pemaksa. Bukan pemaksa. Ini sangat penting. Ketika tugas dakwah itu hanya menyampaikan dan memberitahu, itu kemudahan dari Allah dan nikmat besar dari Allah. Enak dakwah itu. Ngapain menjadi resah ketika mereka tetap tidak beriman? Ngapain menjadi putus asa dalam berdoa dan berdakwah ketika mereka tetap dibiarkan begitu oleh Allah, tidak diberikan hukuman misalkan sama Allah saat itu? Mestinya dakwah ini ringan. Ibarat tukang jualan, tukang marketing. Tukang marketing hanya menawarkan targetnya bukan terjualnya barang, tapi nawarin doang. Kalau perusahaan-perusahaan kan begitu, nyuruh dagang tapi ada target. Allah enggak begitu. Pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya hanya menawarkan, tidak harus ada yang nyangkut, enggak harus ada jualan yang terjual. Enggak jadi masalah. Enggak ada target. Enaknya dakwah seperti itu. Enaknya dakwah seperti itu. Kalau kemudian kita menjadi geregetan, kita bekerja, berdakwah melampaui kapasitas tugas kita, bahkan itu terlarang, hanya akan menyulitkan saja dan akan menyebabkan dakwahnya tidak bisa istiqomah. Kenapa? Makanya baper terus, banyak perasaan terus. Capek ini dakwah, loh capek. Dakwah capek karena ditolak terus. Ini karena baper, karena dia pikir dakwah itu adalah kita jualan, ini jualan harus terjual baru dapat bonus. Nggak begitu. Menyampaikan udah dikasih pahala sama Allah. Adapun nanti apakah orang tersebut mau atau tidak, itu Allah. Allah di situ. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Jangan sedikit pun kita pernah ragu akan kuasa Allah memberikan hukuman, sanksi kepada para pelaku kekufuran itu. Nanti pada saatnya. Seringkali para nabi itu diuji oleh Allah dengan ketidaksabaran. Nabi Yusuf misalkan. Nabi Yusuf itu di penjara tidak akan lama. Tidak akan lama. Tetapi di situ diuji oleh Allah Nabi Yusuf. Ujiannya apa? Gini ujiannya. Ketika dua temannya, yang satu ditakwilkan akan dieksekusi, yang satu lagi ditakwilkan mimpinya akan bebas, Nabi Yusuf bilang begini, nanti kamu ketika pas keluar bilang kepada raja, ada di dalam tahanan ada yang sedang terzolimi. Itu kesalahannya, minta bantuan kepada selain Allah. Akhirnya 7 tahun gara-gara itu. Jadi kisah para nabi itu dikisahkan agar tidak ada lagi hal semacam itu. Maka Rasulullah SAW selalu tepat, ya, selalu tepat dan tidak ada ibaratnya pertolongan Allah kepada Rasulullah itu selalu pas, karena memang wahyu itu memberikan pendidikan seperti itu. Hal-hal yang kurang dalam perjalanan dakwah masa lalu menjadi pelajaran dan tidak diulangi lagi. Di situ padahal Nabi Yusuf sudah mau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tiba-tiba beralih meminta bantuan kepada manusia, syafaat raja.
Akhirnya dijadikan lama. Nanti setelah 7 tahun baru tuh inget si temannya itu. Oh iya, pas raja mimpi, raja ngumpulin para pentakwil mimpi, lalu dia ingat, oh ada teman di penjara, baru inget lagi. Allah yang bikin dia lupa. Makanya ketika kemudian Nabi Yusuf itu mentakwilkan mimpinya raja, gitu ya, mentakwilkan mimpinya raja, Nabi Yusuf tidak mau bantuan lagi. Bahkan raja minta bantuan begini. Kata raja, Yusuf mau apa? Dikabulkan semua. Nabi Yusuf gak mau minta lagi. Biarkan saya bebas berdasarkan bukti-bukti yang sebagaimana adanya. Tidak mau minta syafaat-syafaat. Nabi Yusuf enggak, kapok bukan sebelumnya itu. Itu dalam surah Yusuf jelas kisahnya, dikisahkan seperti itu. Gini saja sekarang kalau saya mau keluar, saya tidak mau berkat syafaat raja. Tapi memang karena Allah telah menghendaki saya untuk keluar dengan cara-cara yang biasa. Maka dikumpulin tuh wanita-wanita kan. Wanita-wanita yang nuduh Nabi Yusuf berzina kan dikumpulin lagi tuh. Saat itu dikumpulin lagi, mereka bersaksi, bahkan yang menuduh pun juga pada taubat, barulah Nabi Yusuf keluar sesuai saksi-saksi itu. Jadi berarti kita tetap ke MK lah kira-kira gitu ya. Nggak usah gerdak-gerduk yang lain. Mungkin meskipun batal juga pada akhirnya misalkan, wallahu alam ya. Kok jadi ke situ ini ngomong. Ya. Tetap harus cara-cara seperti itu. Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa aturan 30 hari di Gunung Sinai itu 30 hari aturan jadi 40 hari gara-gara sempat bersandar kepada ada yang mengatakan ceritanya itu sakit gigi, kemudian bersandar, kata Nabi Musa, kata Allah, Musa kalau kamu sakit gigi petik daun itu, dipetik daun, dikegigin sembuh. Pas itu sakit gigi lagi, metik lagi. Nah sekarang beda. Seakan-akan Nabi Musa mengira bahwa yang menjadikan sembuh itu daun itu. Akhirnya pasti masukin ke gigi nggak sembuh. Ini udah lain di situ. Ada yang mengatakan kata Nabi Musa ketika sudah 30 hari puasa itu mulutnya tidak sedap mulutnya, kemudian bersiwak atas inisiatif tanpa ada perintah Allah Subhanahu wa taala di situ. Langsung ditambah 10 hari, akhirnya apa? Bani Israel yang lagi nunggu Nabi Musa sesat semuanya. Karena kan Nabi Musa berjanji, nanti tunggu 30 hari. Tunggu 30 hari, nanti setelah 30 hari aku akan membawa kitab dari Allah untuk kalian. 30 hari gak ada, Nabi Musa gak datang. Wah ini Musa kemana nih? Tiba-tiba datang Samiri bawa patung anak sapi dari emas. Kata Samiri, Musa itu nyari Tuhan tapi belum ketemu, makanya belum pulang. Kenapa? Karena Tuhannya ada di sini ini, katanya seperti ini. Fanasi, kata dalam Al-Quran begitu. Wa ila haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, kata Samiri begitu. Jadi Nabi diuji kesabarannya, Bahkan ada Nabi yang mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Ngomong begitu malah diperpanjang lagi sama Allah. Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi dekat, padahal kalau nggak ngomong begitu udah terjadi itu pertolongannya. Jadi dekat aja terus, dekat sampai benar-benar murni, tak meragukan sedikit pun pada kuasa Allah. Tak sedikit pun meragukan pada kuasa Allah. Di sini nih, ta'akhurul ata, telatnya dikabulkan doa. Kadang-kadang jadi putus asa berdoa. Ini ujian orang-orang soleh dalam perjuangannya. Dulu juga ada pada zaman tabi'in itu, pada zaman Bani Umayyah kan pernah sempat itu antara pemerintah dengan para ulama itu nggak akur. Bayangkan ratusan bahkan ribuan para ulama itu dibunuh. Bayangkan saking jahatnya saat itu. Ada seorang aktornya di situ namanya Hajjaj bin Yusuf, aktornya. Nah karena sudah tutup, alhamdulillah meringankan
kewajiban saya. Itu sudah peluit panjang, artinya walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyaw wala yarji'un. Jangan sedikit pun ragukan kuasa Allah hanya karena telat pertolongannya berdasarkan persepsi kita. Telatnya itu persepsi kita, bukan persepsi, bukan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekiranya Allah sudah waktunya, mereka itu sudah Allah gulung. Artinya Allah lebih tahu buruknya orang tersebut daripada kita. Lebih tahu dan lebih kuasa juga daripada makhluknya, daripada Rasulnya, daripada orang-orang yang berjuang di jalannya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.